Kelihatannya sederhana. Aku butuh 3 bulan untuk memikirkan ini. September tahun lalu, ketika COVID varian Delta mereda, aku memutuskan untuk membuka ayam taliwang di Bintaro. Sebenarnya sempat maju mundur untuk membuka warung ini. Karena ketika itu aku sedang mengurus 2 perusahaan sekaligus, yaitu perusahaan media dan konsultan digital. Ketika itu juga kondisinya cukup menantang, sehingga itu membuat aku cukup berpikir, bisa tidak aku mengelola perusahaan itu dan sekaligus mengelola warung taliwang ini. Di situasi normal saja membuka usaha kuliner itu susah, apalagi ketika pandemi. Menurut saya itu tantangannya luar biasa. Pada usianya yang sudah memasuki kepala 4, Glenn sudah tidak bisa dibilang muda di industri startup. Dia sudah merasakan kerasnya bagaimana mendirikan startup. Dari tanpa karyawan menjadi sebanyak 80 orang, terpaksa mengurangi separuhnya, kemudian menambah kembali, dan memikirkan gaji karyawan di bulan berikutnya. Selain itu, Glenn juga melakukan hal yang dihindari oleh banyak orang, yakni meninggalkan zona nyaman di perusahaan mapan. Sebetulnya aku agak gampang untuk membuka warung ini. Karena selain kondisi COVID, modal juga pas-pasan. Lalu aku sendiri juga tidak punya pengalaman di bidang kuliner. Namun aku tahu ini adalah impianku sejak lama. Sehingga aku memberanikan diri untuk mendirikan warung ini. Ketika pandemi, perusahaan yang aku dirikan bersama teman-temanku juga ikut terdampak. Begitu banyak pembayaran-pembayaran yang harus dimundurkan, sehingga itu juga berdampak kepada cash flow kami. Kami juga harus melakukan banyak sekali adjustment terkait benefit karyawan, kontrak karyawan, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi aku melihat bahwa kebutuhan makanan praktis sangat tinggi, karena orang tidak bisa lagi ke pasar dan bepergian, sehingga itu membuat aku semakin semangat untuk membuka warung ayam taliwang. Glenn melihat peluang besar di usaha bisnis kuliner. Indikatornya cukup sederhana. Setelah COVID varian Delta mereda, pemerintah terus mengenjot vaksinasi, dan orang-orang kembali beraktivitas di luar ruangan, bahkan makan di restoran dengan mengikuti protokol kesehatan. Pada sisi lain, Glenn melihat peran besar teknologi Gojek untuk memangkas kebutuhan operasional dan tentunya biaya marketing. Aku harus menghitung lokasi, modal, karyawan, sampai resiko kalau ini gagal. Tapi ya sudah, aku putuskan untuk lanjut terus. Pada bulan September 2021, bermodalkan 50 juta rupiah, dengan diiringi doa dari kerabat dan sanak saudara, Glenn secara resmi membuka warung ayam bakar di Bilangan Bintaro, Tangerang Selatan, dan dia pun menamainya sebagai Taliwang Bracan. Halo Desti. Halo Kak, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, sehat Desti? Baik, Gimana pesanan hari ini? alhamdulillah lancar. Salah satu faktor dimulainya warung Taliwang Bracan ini karena memang sudah tersedianya platform layanan pesan antar, seperti GoFood misalnya. Jadi kalau GoFood nggak ada, ya mungkin Taliwang Bracan juga nggak ada. Mengapa ayam taliwang? Karena aku melihat ayam taliwang ini sudah cukup populer di Jakarta. Dan aku ingin bagaimana ayam taliwang yang sifatnya tradisional itu bisa sepraktis ayam-ayam fast food lainnya. Karena bahannya juga cukup bisa didapat di Jakarta, kecuali ada cabai, ada terasi yang aku harus datangkan itu dari Lombok. Sebetulnya membuat Taliwang Bracan itu mudah. Siapa saja bisa mengerjakan. Hanya untuk peracikan bumbu kami mempunyai rahasia sendiri dan kami lakukan itu di rumah. Ya, ketika orderan datang, karyawanku tinggal mengolah sesuai dengan yang apa aku tunjukkan
Lalu tinggal proses bakarnya saja sih seperti apa. Menurut data GoFood, peminat kuliner berbahan baku ayam memang sangat tinggi di Indonesia. Nasi dengan olahan ayam menjadi 3 menu terfavorit konsumen dari total 41 juta menu di GoFood. Pelanggan menjadikan nasi dengan olahan ayam sebagai comfort food yang bisa dinikmati siapa saja dengan mudah. Salah satu dampak positif GoFood sejak diluncurkan pada 1 April 2015 silam adalah kemunculan warung hingga restoran virtual. Istilah ini merujuk kepada warung atau restoran yang hanya tersedia di dalam aplikasi GoFood tanpa memiliki toko khusus, meja, atau bahkan kursi. Singkatnya, mereka hanya melayani pemesanan tanpa memungkinkan pelanggan untuk makan di tempat. Glenn memilih untuk tetap membuka warung tradisional, tetapi dengan fasilitas makan di tempat yang minimalis. Dia hanya menyediakan 3 meja dan 6 kursi. Sebetulnya aku ingin memiliki brand tradisional di Jakarta. Lalu selain itu aku juga ingin membuka lapangan pekerjaan, baik di sini, di Jakarta maupun di Lombok. Selain itu, dengan adanya warung ini aku juga bisa menambah koneksi-koneksi atau mendatangkan teman-teman baru di warung ini. Dengan membuka warung tradisional, Glenn juga bisa membuka lapangan kerja. Saat ini, dia punya 2 karyawan untuk mengurus bagian dapur dan 1 untuk kasir. Keberadaan aplikasi GoFood membuat Taliwang Bracan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Hampir 90% penjualan terjadi melalui aplikasi. Ya, teman-teman juga sering kesini sambil mencuci mobil di seberang sana. Jadi ketika mereka mencuci mobil sambil menunggu, mereka bisa ngobrol dengan aku di sini untuk menikmati ayam taliwang ini. GoFood juga memungkinkan Glenn untuk bisa memantau banyak hal terkait warung hanya melalui ponsel. Misalnya, transaksi, masukan pelanggan, dan melihat performa penjualan per hari untuk merumuskan strategi yang lebih tepat. Fitur GoPay pada ekosistem Gojek juga memudahkan pelanggan untuk melakukan pembayaran. Fitur GoFood lainnya seperti rekomendasi juga membantu pelaku UMKM mengembangkan bisnisnya. Ya, tantangan kita selama ini ketika hujan turun. Ketika hujan, otomatis orderan itu punya rate yang lebih tinggi dari biasanya karena ongkos kirimnya juga naik. Sehingga ketika hujan, permintaan cenderung turun. Peran Gojek dalam mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah kuliner sebenarnya sering dikecilkan karena hanya dilihat dari sisi ekonomi. Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia misalnya, pada Oktober 2021 lalu, merilis hasil riset tentang kontribusi ekosistem Gojek terhadap perekonomian Indonesia. Wakil kepala lembaga itu, Paksi C.K. Walando, mengatakan, ekosistem Gojek menyumbang 249 triliun rupiah atau setara dengan 1,6% PDB di Indonesia pada tahun 2020. Fakta lain yang dia sampaikan, 4 dari mitra UMKM meyakini GoFood mendorong pertumbuhan usaha mereka. Dan 1 dari 3 mitra GoFood adalah pengusaha pemula yang langsung berjualan online. Peran Gojek dalam meningkatkan akses transportasi juga telah dipelajari dengan baik. Namun, salah satu peran penting Gojek, utamanya layanan GoFood, yang jarang mendapat perhatian serius adalah pemerataan akses masyarakat terhadap kuliner. Kita tentunya sudah tahu peran penting GoFood untuk membuat warung seperti Taliwang Bracan tetap bertahan dan memperluas jangkauan pasarnya. Namun, GoFood sebenarnya berperan vital untuk memberikan layanan bagi masyarakat yang menghadapi batasan baru, seperti pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat alias PPKM. Selain menjadi merchant, aku sendiri juga sudah bertahun-tahun aktif menggunakan GoFood. Jadi, aku bisa mengetahui di wilayah Bintaro ini berapa yang membuka merchant ayam bakar misalnya, atau bakmi, atau yang lain juga. Sehingga aku bisa meyakinkan diri bahwa level kompetisinya cukup terbuka untuk aku membuat warung Taliwang ini. Melalui GoFood, masyarakat jadi bisa mengakses ribuan jenis kuliner dalam radius yang ditentukan oleh aplikasi, yakni 8 km. Tanpa GoFood, mereka mungkin tak akan pernah menemukan hidden gems di daerah sekitarnya.